Memangnya boleh mengajarkan si kecil beragam olahraga? Boleh dong. Ada banyak sekali manfaat mengajarkan si kecil berolahraga sejak dini loh bun. 1. Lari. Berlari bisa membantu si kecil merasa lebih bahagia dan menyalurkan energinya sehingga tidur bisa lebih nyenyak pada malam hari. 2. Bersepeda. Bersepeda dapat membantu si kecil melatih konsentrasi dan keseimbangan tubuhnya. Untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Salah satu komponen literasi numerasi adalah perbandingan. Perbandingan dapat dimulai dengan perbandingan sederhana, seperti membandingkan tinggi badan anggota keluarga di rumah. Pada gambar 1, siapakah yang lebih tinggi? Pasangkan jawabannya. Pada gambar 6, siapakah yang lebih tinggi? Pasangkan jawabannya. Belajar literasi numerasi dengan hati riang bersama Fantastic Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk ayah bunda peserta webinar yang luar biasa. Selamat datang di webinar parenting. Oke, kali ini webinar parenting kita temanya sudah siapkah anakku sekolah? Nah, hari ini kita akan bahas trik memahami kesiapan dan kematangan anak sebelum masuk sekolah bersama narasumber inspiratif kita, Mr. Andre. Beliau adalah seorang early childhood educator dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Aulia. Saya yang akan menemani ayah bunda sepanjang sesi hari ini. Oke, sebelum kita menyelami materi yang luar biasa hari ini, mari kita hangatkan suasana dulu yuk. Karena biasanya nih suasana yang hangat dan nyaman justru menjadi awal dari pembelajaran yang bermakna. Oke, jadi yuk kita ngobrol santai sambil nunggu Mr. Andre siap ya. Oke, boleh dong ayah bunda tulis di kolom chatnya dari kota mana. Nah, boleh ya, sambil aku lihat nih. Ada dari Bandung, dari Cirebon, Jember, mantap. Kalbar, Sulteng, uh, wah luar biasa ini. Ternyata dari Sabang sampai Merauke hadir semua ya. Berarti ini bukti nyata nih bahwa semangat belajar para orang tuanya luar biasa. Oke, Surabaya juga ada, Kaltim ada, mantap. Boleh nih pertanyaan selanjutnya ya. Anaknya usia berapa? Udah mau sekolah apa masih di rumah? Boleh di chat juga ditulis ya. 6 tahun, 6,5 tahun, 3 tahun 7 bulan, 3 tahun 4 bulan, 4 tahun. Wih, mantap. 4 tahun ya. Wah, banyak ya. Ternyata yang anaknya rentang usianya mungkin dari 3 sampai 6 tahun dan mungkin lagi galau kali ya. Lanjut PAUD atau langsung SD. Nah, tenang-tenang. Hari ini kita bakal kupas tuntas gitu. By the way, tahu nggak sih Ayah Bunda, salah satu indikator anak siap masuk sekolah itu bukan cuma dari baca tulis, tapi juga siap secara emosional, sosial, dan motorik. Nah, Mr. Andre ini udah sering banget nih ngebahas soal itu, bahkan di Instagramnya juga. Ada yang udah follow belum? @andre_aco. Nih Instagramnya Mr. Andre. Ada yang udah follow apa belum ya? Nih aku tulis di kolom chat ya.
Sip, mantap kalau udah follow. Kalau yang belum, ayo buruan follow, siapa tahu nih mau dapat inspirasi-inspirasi tambahan dari reels-reelsnya Mister Andre, silahkan di-follow ya. Oke. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih yang paling bikin bingung soal kesiapan anak masuk sekolah? Kira-kira apa ya? Kan ada nih orang tua yang belum tahu nih umurnya udah cocok apa belum, terus kayak, nggak tahu nih emosinya masih belum stabil, udah bisa belum ya ketemu teman-teman di sekolah. Nah, emosionalnya waktu di sekolah, bener. Terus ada lagi nggak? Boleh boleh tulis di kolom chat ya, takut anaknya rewel. Bener banget sih, apakah harus melalui TKB? Nah, itu dia. Banyak ya, bunda-bunda, jadi kayak yang anaknya udah masuk TKA dulu, terus, langsung masuk ke TKB atau mendingan langsung lanjut ke SD kalau misalkan ada rejeki gitu kan, bisa langsung ke SD yang bisa nerima anak yang usianya belum sesuai, tapi mungkin emosionalnya udah oke gitu kan. Nah, mungkin kita bakal refleksi bareng-bareng aja nih, Ayah Bunda. Tapi ini cukup jawab dalam hati aja ya. Pertama itu, apakah anak kita udah siap duduk tenang selama 15 menit? Terus, apakah anak sudah bisa mengungkapkan keinginannya dengan jelas? Nah, coba bisa nggak tuh Ayah Bunda? Dan apakah anak udah bisa berpisah sebentar dari orang tua tanpa nangis? Nah, udah bisa belum tuh? Bisa, asik. Nah, kalau masih ragu nih, tenang Ayah Bunda. Berarti emang Ayah Bunda ini punya rasa kepedulian dan perhatian dengan tumbuh kembang anak. Itu udah jadi hal yang sangat baik ya. Oke. Ini kita masih ada banyak waktu ya untuk menunggu pembicara kita. Oke. Kadang aku bacain satu-satu nih ya jawaban dari Ayah Bunda di kolom chat. Gak tahu anak siapa atau enggak. Terima pergaulan di SD. Iya. Kadang anaknya kurang fokus, tapi bisa kalau mengikuti kegiatannya, iya. Terus apa sekolah harus berawal dari playgroup atau kober? Ah, itu dia, sekarang itu Bunda, bahkan ada yang namanya Montessori dimulai dari umur 2 tahun. Ada beberapa teman saya yang Montessorinya tuh mulai dari 1,5 tahun. Itu kan kayak, udah siap belum ya anaknya? 1,5 tahun kayak masih muda banget, itu hal yang benar atau enggak, bijak atau enggak untuk anaknya, gitu kan. Ya, terus menyiapkan anak untuk menghadapi pergaulan dengan anak lain yang gaya parentingnya beda-beda. Ah, itu juga benar. Takutnya kan di rumah kita udah ajarin yang baik, ternyata ketemu dengan lingkungan dan teman-teman yang kurang baik, jadi akhirnya ke bawah-bawah. Ya sih, banyak banget ya ketakutan-ketakutan orang tua. Ada lagi yang lain mungkin bisa ditulis di kolom chatnya, nanti aku bacain. Ya, gitu ya, ternyata emang nyiapin anak mau masuk ke sekolah itu sulit ya, banyak pertimbangannya. Termasuk saya nih, walaupun saya punya anak baru usia 1 tahun 4 bulan, tapi dari sekarang udah kepikiran, nanti mendingan masuk Montessori atau enggak ya? Atau nanti langsung masuk TK aja, terus di rumah ngapain aja ya? Gitu loh. Nanti kita bareng-bareng lah kupas tuntas sama Mister Andre ya. Ya apa bulan kelahiran awal atau akhir yang galau umur? Nah, itu juga sampai kemarin itu saya sempet nanya ke ChatGPT kayak, kalau anak saya lahir di tanggal segini, tahun segini, kapan dia harus masuk SD? Terus entar ChatGPT-nya ngasih tahu kayak, tahun segini, terus segini masuk TK, segini masuk SD. Jadi saya tuh udah kepikiran gitu loh kayak, oh oke kata ChatGPT di tahun segini udah bisa masuk ke TK misalkan. Berarti kita harus cari informasi tentang TK itu di bulan apa. Nah udah sampai segitunya. Mungkin boleh tuh jadi inspirasi buat ayah bunda. Nanya ke ChatGPT gitu kan, mendingan kapan ya gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kita punya gurunya. Istilahnya kayak misalkan ke Mister Andre ini kan, kita tanya, baiknya kayak gimana sih gitu kan. Oh ini apa, ke-trigger sama lingkungan juga, iya benar. Terus beda TK sama yang 10 juta sama yang 2 juta. Beda mungkin beda swasta atau negerinya. Terus, kalau TK ada negerinya nggak ya? Mungkin ini juga kali ya, kurikulum, kan sekarang ada banyak tuh Cambridge, terus ada kurikulum,
apa, Montessori itu. Biasanya tuh yang bikin mahal tuh kurikulumnya ya, tapi mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Oke, ada TK yang negeri, oh ada TK yang negeri ya? Iya, karena saya anaknya masih kecil, jadi kayak masih nyari-nyari ilmu juga nih, ini baru dapat informasi baru nih, ternyata ada TK yang negeri ya. Oke, nanti mungkin dipelajari lagi. Oke. Di sini ada bapaknya juga ya, ada ayah dan bunda, berarti bener ya tadi saya manggil ayah dan bunda, emang ternyata ada ayahnya, ada bundanya. Udah pada semangat nih nunggu Mister Andre ya. Kita lihat, kita panggil-panggil sedikit mungkin ada Mister Andre-nya. Kayaknya masih belum ya. Oke, kita ngobrol lagi aja ya. Iya, saya seorang ayah, Kak. Mantap. Keren-keren. Ini kira-kira ini ayah ini anaknya umur berapa? Bapak Ziki. Dan motivasinya apa nih mau ikut webinar Mister Andre ini? Boleh ditulis. Nah, triplet, 3 tahun 8 bulan. Triplet nih maksudnya kembar tiga gitu kah? Wah, keren nih. Yap, wah keren keren keren. Pasti bingung banget nih. Satu anak aja udah bingung ya mau disekolahin mulai umur berapa, apalagi tiga. Mantap. Keren banget sih semangatnya untuk ikutan webinar kayak gini ya. Mantap mantap. Oke. Ngeri gitu ya. Tiga pasti karakternya beda meskipun kembar. Iya bener juga ya. Mungkin dari tiga itu nanti yang mana yang duluan udah siap gitu kali ya? Ah nanti udah kita tanyain aja ke Mister Andre. Udah pada penasaran gak sih sama pembicara kita sekarang? Udah sering kan nonton reelsnya? Mungkin ada reels lewat, ada apa pernah atau pernah ketemu langsung sama Mister Andre? Boleh ditulis di chat. Kalau saya sendiri sih belum pernah, tapi alhamdulillah dekat apabila lihat di reelsnya ya, merasa dekat gitu kan kalau lihat di reelsnya. Kata orang Jawa masih kemriek. Iya, belum ketahuan gitu ya karakternya kayak gimana gitu kan. Masih seneng kan kalau umur 3 tahun itu masih senengnya main gitu. Ada 68 peserta dan mungkin akan terus bertambah. Karena kemarin dengar-dengar nih, pesertanya hampir nyampe 100 orang, 100 lebih gitu kan. Mister Ande humble person banget, tiap komen reelsnya selalu dibalas. Iya tuh kan, makanya aku bilang follow deh, coba tonton tuh langsung aja di misalkan di respon lewat komen gitu. Kalau apa kayak di hati tuh ada apa gitu yang relate-nya kayak misalkan, "Oh iya kok kalau anak aku kayak gini ya." Nah mungkin nanti insya Allah gitu kalau rezekinya dibales sama Mister Andre-nya langsung gitu. Oke, ini Mister Andre-nya sudah datang belum ya? Kita cek dulu ya. Oke, ternyata Mister Andre-nya udah datang. Halo Mister Andre. Halo, halo, halo semuanya. Halo. Selamat pagi. Oke, setelah sesi hangat barusan, jadi kini saatnya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Alhamdulillah, narasumber kita hari ini sudah bergabung bersama kita. Sedikit saya perkenalkan, beliau adalah Mister Andre, seorang early childhood educator dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dan juga aktif berbagi edukasi di berbagai webinar serta media sosial. Oke. Untuk itu langsung saja kita sambut dengan hangat Mister Andre. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Salam kenal yang belum kenal, yang belum follow mungkin, gitu kan. Ya, selamat pagi ya. Mungkin Anak Bunda sudah sering lihat reel saya ya, konten-konten saya gitu ya. Dan ya, saya adalah seorang guru. Saya adalah guru sudah jalan 11 tahun sekarang gitu. Ya, hari ini kita akan bahas tentang sudah siapkah anakku sekolah, gitu ya kan? Jadi sebuah mungkin pergalauan ya, pergalauan setiap kita. Anak saya siap enggak ya? Nanti kalau sekolah gimana? Kesulitan enggak ya? Oke, enggak segala macamnya. Nah, kita akan bahas sama-sama. Saya akan mencoba hari ini mungkin materinya agak-agak ringan, agak singkat, agar kita semua bisa saling tanya jawab, biar lebih relate, gitu ya.
Jadi saya usahakan biar tidak terlalu panjang ngomongnya. Karena Mr. Andri ini kalau sudah ngajar kelamaan kadang. Gitu ya. Oke, saya izin share screen. Sebentar, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat dengan baik? Sudah. Sudah ya, gambar oke. Nah, buat yang mungkin masih belum update gitu ya, saya adalah seorang guru gitu ya. Kadang suka ada yang ngomongnya tuh dok, dok, dok gitu ya di reel saya gitu. Saya adalah seorang guru. Saya bukan penjual mie dok-dok gitu ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan awal kita sebenarnya. Ketika kita tuh ragu, galau anak sekolah apa enggak. Nah, lihat dulu nih tujuannya apa sih? Anaknya sekolah apa gini? Balita nih. Aduh Pak, anak saya masih ngompol, anak saya mungkin masih gampang tantrum, masih nangisan, mungkin masih manja gitu ya. Sekolah boleh nggak sih? Nanti kalau sekolahnya dari kecil nanti dia jenuh nggak sih dan segala macamnya gitu. Nah, kita tahu dulu nih kenapa balitanya sekolah gitu. Udah jelas dulu. Nah, ini ada sebuah kutipan dari Maria Montessori. The most important period of life is not the age of university studies. Jadi eh, momen paling penting buat si anak ini bukan pas kuliahnya justru, bukan pas di Harvardnya, tapi justru di 6 tahun pertama gitu. Kalau fondasinya di balitanya tidak oke, di fondasi di baliknya dia di treat dengan tidak baik, ada mau kuliah dia dimanapun, sebagus apapun, pasti mutung, nggak mau belajar, males, nggak bisa diserap, nggak nyambung dan segala macamnya. Tapi sebaliknya, kalau di fondasi 6 tahun pertama ini bagus, balitanya oke, dia distimulasi dengan baik, dia suka belajar, dia mau kuliah dimanapun, ilmunya masuk. Jadi gitu, kita mau goal yang mana nih? Mau goalnya jangka panjang apa jangka pendek? Gitu ya. Kenapa? Karena di usia 6 tahun awal ini adalah usia emasnya anak, di mana modal awal otaknya ini terbentuk dengan baik dari size otaknya, sistem kerja otaknya, motorik sensorinya itu semua bagus kalau distimulasi dengan baik. Apalagi karakternya. Karakter itu dibentuk di 6 tahun pertama. Ketika kita mendidik anak, kita mentreat anak, dia itu melihat, dia itu merekam semuanya. Nah, makin lama makin makin kuat karakternya gitu. Jadi nggak bisa kita waktu di balita ini kita kita asal-asalan aja, ah nanti gampang lah kalau udah gede lah diomongin, nggak bisa dari sekarang gitu ya. Nah, ini yang jadi kita buat jadi disclaimer dulu. Kita harus bedakan dulu nih. Tas sekolah itu antara PAUD dan SD ke atas itu beda bumi langit, beda jauh banget gitu. So kalau kita mau bilang, Pak, apa anakku siap sekolah, sekolah mana dulu nih? PAUD apa SD? Itu beda banget. Kenapa? Di PAUD, di SD itu sistemnya adalah kita ini ada anak, kita jejelin ilmu. Ini loh, ilmu IPA, IPS, PPKN, dan segala macam ini dijejelin ke anak. Anak terima, hafalin, pahami, ujian, dan segala macamnya. Dia suka nggak suka itu dikasih semuanya. Gitu. Itu SD. Jadi kita mempuring in, kita tuh menuang ilmu ke anak sebanyak mungkin. Di PAUD sebaliknya, kita tidak menuang ilmu. Kita mematangkan apa yang di dalam dirinya anak. Motoriknya, sensorinya, penglihatannya, gitu ya, karakternya diperbaiki, terus apa lagi, emosionalnya dimatangin, dia bisa nggak punya emosi yang bisa dikontrol dengan baik, gitu ya, terus kemampuan dia bersosialisasi gimana, bahasanya gimana, itu semua dipaut. Jadi kita drawing out, kita mematangkan dirinya anak, sehingga ketika anak lulus dari PAUD, dia matang sebagai manusia yang utuh, skillnya, emosinya, cintanya itu penuh. Sehingga ketika dia waktunya dia di SD, dia siap. Dia nggak tantruman. Dia nggak kabur-kaburan. Gitu ya. Jadi ini beda bumi langit banget ini. Nah, ini yang nggak banyak orang tahu sebenarnya. Jadi, eh, kalau tadi kan di SD kan kita menuang ilmu nih ke anak, gitu ya, pengetahuan gitu. Nah, kalau di PAUD, ternyata
PAUD itu secara holistik itu mensimulasi semua ini yang di segitiga di piramida ini, gitu. Nah, ini namanya adalah piramida sensori integrasi. Ini banyak Belum, dipakai, belum, banyak belum, digunakan oleh para terapis di klinik tumbuh kembang. Kalau anak Anda kurang stimulasi, kurang bermain, kurang bergerak, kebanyakan screen time mungkin gitu ya, ini yang dipakai buat membantu masalah Anda. Nah, ternyata kalau di terapis itu spesifik per poin-poin, kalau di PAUD itu semua distimulasi dengan baik, secara holistik. Dengan apa? Dengan bermain. Makin bermain, makin matang ini semuanya. Gitu. Nah, oleh karena itu, ayah bunda, kalau ada tanya, anak saya perlu PAUD nggak? Perlu banget. Kenapa? Semua yang ada di piramida ini, itu kalau zaman dulu tuh gampang. Anak dilepas di luar, dia ke sawah, naik pohon, panjat-panjatan, lari-lari, ketemu banyak teman sebaya, dia bisa main karet, main engklek, dan segala macamnya. Sehingga ininya matang. Zaman sekarang, anak cuma di rumah doang. Di rumah doang, mau keluar rumah juga bahaya, ada penculik lah, ada hujan deras lah, ada banjir lah, dan lingkungan yang nggak baik juga lah gitu. Di rumah pun juga, let's say rumahnya juga mungkin kurang proper untuk anak bermain. Sehingga apa? Kita butuh PAUD. Sehingga apa? Anak bisa main ayunan, prosotan, mereka bisa main bola dengan leluasa. Itu perlu, gitu ya. Sekali lagi, kalau sampai anak ada udah kurang stimulasi, gak masuk PAUD, takutnya ketemu dengan hal-hal kayak gini. Itu apakah materinya bisa di-share? Bisa. Jadi bisa tekan ke di panitia ya, gitu. Nah, masuk nih. Ini juga salah satu yang biasanya masih banyak yang nggak paham gitu. PAUD itu bukan playgroup. PAUD itu luas. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Di bawahnya itu ada baby class, pre-nursery, KB, kelompok bermain, playgroup, nursery. Naik lagi ada TK, atau mungkin namanya kindergarten, atau RA, gitu ya. Jadi PAUD itu luas, termasuk bahkan daycare. Itu juga didampingi oleh PAUD. Jadi PAUD itu luas. Jadi kalau dia nanya, Pak, anak saya PAUD apa TK? Nah, itu salah. Anak saya playgroup atau TK. Itu benar, gitu ya. Di PAUD itu luas. Nah, kita bahas per jenjangnya. Ini, baby class dan juga pre-nursery. Usianya biasanya 6 bulan ke 2 tahun. Di usia ini biasanya anak-anak itu distimulasi kayak belajar tummy time, duduk, merangkak, main dengan bola, mendengarkan musik. Mereka biasanya bermain dengan air, gitu ya, kecipak-kecipuk gitu, main dengan pasir. Fungsinya apa? Karena biasanya banyak anak-anak ini yang di usia-usia segini itu kurang stimulasi. Ada yang biasanya perkembangan bahasanya terlambat, ada yang biasanya GTM, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dia agak eh, nggak nyaman dengan sensori sentuhannya, dengan tekstur nggak bisa, mungkin ketemu terang dikit nggak bisa, ketemu gelap dikit ketakutan, gitu ya. Sehingga di sini tuh biasanya ada banyak stimulasi dasar di sensorinya, gitu. Nah, di sini itu tidak ada apa ya, tidak ada tes masuk, semua boleh gitu, semua boleh masuk asalkan membayar gitu ya. Nah, biasanya ada PAUD yang ada kayak gininya, atau biasanya di rumah sakit gitu. Nah, di sini anak itu biasanya full didampingi oleh orang tua atau pendamping, full gitu. Nah, ini nih yang jadi sebuah kegalauan biasanya di KB playgroup nursery, usia 2,5 tahun sampai 4 tahun. Nah, kenapa saya bilang 2,5 tahun cocoknya? Pertama, agar waktu dia nanti lulus masuk SD-nya itu pas di 6,5 tahun ke atas, gitu. Kenapa? Karena kalau di 2 tahun, pertama, biasanya anak-anak itu belum matang bahasanya, gitu. Wait, gini, ini kita mau tes kesiapan, bukan berarti anak boleh masuk apa enggak, tapi akan lebih nyaman atau enggak, gitu ya. So, KB ini di 2,5 tahun. Nah, ini yang perlu kita lihat nih, kesiapannya. Pertama, sensorinya. Apakah dia bisa merespon semua di panca inderanya, gitu ya, suara, sentuhan, cahaya, tekstur, suhu, bau, gitu ya, dengan minim respon. Biasa aja. Contohnya gini, kalau anak mencium bau sampah, gitu ya, mau bau sampah, bau mungkin makanan yang menyengat,
dia bisa bilang dengan biasa aja, Miss, Bunda, itu bau apa ya? Baunya nggak enak. Itu bau apa sih? Bau, bau gitu. Itu normal. Tapi kalau nyium dikit muntah, nyium dikit mual, nah berarti ini ada yang oversensitif. Dia bisa jadi akan tidak nyaman ketika ada di sekolah. Pilihannya dua. Pertama, antara kita bisa cek dulu ke klinik tumbuh kembang, biar dibantu, atau tapi juga nggak apa-apa, karena nanti akan distimulasi dengan holistik. Biasanya anak AB ini akan banyak main dengan mengupas pisang, mengupas jeruk, dicium baunya, dikupas itu melatih sensorinya, kayak gitu. Apalagi eh sentuhan, sentuhan tuh pakaian, gitu ya. Ada nemteknya di sini nggak nyaman, ada kerahnya nggak nyaman, kayak seragam baru nggak nyaman. Nah, ketika dia nggak nyaman, dia akan apa? Akan mudah nggak fokus, gitu. Tapi sekali lagi, kalau selama dia nggak yang terganggu banget, masuk KB nggak masalah, gitu ya. Nanti justru dia akan makin membaik. Dan gini, biasanya itu kalau kita bawa anak ke terapis, ke klinik tumbuh kembang, malah akan direkomendasikan. Jadi terapi dan juga ke KB nggak masalah. Jadi double simulasinya, seperti itu. Apalagi motorik. Motorik ini kalau dua setengah tahun ke atas tuh harusnya sudah bisa melompat dua kaki, lompat di tempat. Up, jam, bisa. Sudah seimbang jalannya, sudah bisa naik tangga sendiri. Jadi dia tahu nih, oh ini tangga bahaya, dia bisa pegangan, bisa naik tangga dengan baik, gitu ya. Kontrol didampingi. Terus dia bisa fokus nih, dia ngeliat bola, dia kejar, dia tendang. Meskipun nendangnya ngaco, gitu. Dia tahu nih, ada bola, dikejar, ditendang. Harusnya ini umur 1,5 tuh udah bisa, gitu ya. Gitu. Terus keseimbangan, berdiri dengan satu kaki bisa nggak? Ya, menurut saya tadi. Terus gini, motorik, motorik di playgroup itu nggak harus bisa menulis atau harus bisa menggambar atau harus bisa megang dengan baik kayak gini. Nggak harus. Minimal dia dari 2 tahun sudah biasa megang kayak gini. Kelihatan nggak ya? Nah, pegang kayak gini. Megang dan ya kayak gini. Anak terbiasa dia sudah nyaman megang alat tulis yang nyaman, katakanlah spidol, spidol yang besar gitu ya, dan dia coret-coret di kertas. Itu aja. Mau coret-coretnya nggak jelas, bikin gelap apapun nggak masalah. Pokoknya dia tahu nih, megang kayak gini, coret-coret, coret-coret kayak gitu. Jadi jangan expect anak 2,5 tahun harus bisa menulis atau menggambar gitu ya. Coret-coret itu dibiasakan dari kecil. Apalagi bahasa, bahasa itu dari reseptifnya menerima informasi ini, dia ngerti instruksi sederhana. Ayo masuk, ngerti nggak? Gitu. Ayo ambil bolanya, dia ngerti nggak? Ayo ambil tasnya, dia ngerti nggak? Sesimpel itu aja. Dia ngerti nggak? Dipanggil namanya, nengok nggak? Ngerti nggak? Kalau dipanggil, dijak ngomong, dia bisa kontak mata nggak? Gitu. Kalau 2,5 tahun dijak ngomong nggak kontak mata, nggak bisa komunikasi, nah bawa ke klinik tumbuh kembang dulu. Gitu. Tunggu instruksi selanjutnya. Tapi selama itu aman, ya aman aja ke playgroup. Gitu. Terus apalagi, dia mulai bisa ngomong, ngomong kebutuhannya. Bunda mau pup, Miss mau pipis. Dia bisa ngomong nih, dia tahu nih, dia bisa rasakan, dia bisa ngomong. Miss mau pipis, Miss mau makan, Miss nggak bisa buka kotak makan, dia bisa ngomong. Minimal dia bisa menunjuk. Menunjuk itu penting, itu skill paling dasar dalam komunikasi. Nunjuk, nunjuk, nunjuk itu penting. Ya. Terus tadi ya kosakata, minimal dia bisa udah banyak ngomongnya, dia bisa memakai 2-3 kata. Itu bahasa ekspresif. Fungsinya apa? Di usia ini, di playgroup ini, anak sudah mulai dilepas. Ya, mereka bermain bebas di kelas dengan teman-temannya. Nah, ketika ada konflik, gitu ya, kita guru pasti akan tanya, tadi kenapa? Gitu. Budi kenapa? Nina kenapa? Gitu kan. Nah, kalau anak di posisi dia masih minim sekali ngomongnya, gitu ya, ini akan sulit buat kita mengerti posisinya dia. Nah, kalau kita guru berulang kali ini salah memahami anak, takutnya dia akan menutup diri. Dia akan nggak pede, dia akan males ngomong dan segala macamnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau di 2,5 tahun ini, anak mengalami speech delay, usahakan ke klinik tumbuh kembang dulu. Di screening dulu, terapi, dan minta instruksi. Boleh nggak ke KB? Biar simulasinya double. Gitu ya. Karena ini penting banget, ini skill paling dasar.
Terus apa lagi? Sosial emosionalnya, separation anxiety. Ini hal yang paling sering terjadi di playgroup A, kelas paling kecil. 2 minggu pertama, Anda harus tahu dulu nih, itu pasti chaos. Pasti ribut, pasti nangis satu kelas. Itu pasti. Ini kan di bulan Mei ya, tapi Juli kan anak masuk nih ke playgroup A. Itu pasti rame banget. Pasti ada yang nangis, muntah, ingusan, dan segala macam itu pasti gitu. Tapi gini, eh, pastikan sebelum anak sekolah, itu sudah terbiasa mulai dikasih jarak. Sekali ditinggal 5 menit, 10 menit, dan bangunlah sebuah trust yang baik gitu. Nah, saya sering menemui gitu ya, anak-anak banyak nih yang kalau usia-usia dari setahun nih, mau ditinggal kemana gitu, kitanya bohong. Enggak, mama cuma ke toilet kok, tiba-tiba ngilang sejam. Bobo dulu ya, mama temenin, tiba-tiba ngilang kemana gitu. Dia bangun nggak ada. Nah, kalau dia punya trust issue di sini, nanti dia sekolah, Amba nggak mau pasti. Udah kita biasa bohong karena ninggal, apalagi di tempat asing, tambah sulit. Oleh karena itu, kalau Anda masuk anak di usia-usia playgroup A, bangunlah trust yang baik gitu. Saya biasanya sama anak-anak ini, kalau dia mau orang tua mau pergi nih, saya malah pegang anaknya, yuk kita lihat mama pergi. Mama dada hati-hati nanti pulang ya. Nangis nangis, wah, ingus segala macam nggak masalah. Nanti mamanya pulang, kita ketemu lagi nih. Tuh kan, mama pulang. Hai mama, mama sudah pulang. Tiap hari, sehari 2 hari udah beres. Daripada kita bikin trust issue di situ. Nanti di sekolah makin runyam, gitu ya. Jadi harus dilatih lebih awal. Terus apa lagi? Apakah anak sudah bisa nyaman bermain dengan yang lain di ruangan yang sama? Anda bisa coba nih, bisa coba mungkin tes main di playground, entah playground perumahan atau playground yang di mall. Dia nyaman nggak dengan orang lain? Dia gampang rewel nggak? Kayak gitu. Terus dia mengerti konsep kepemilikan. Ini punyaku. Dia tahu. Ini makananku, ini tasku, ini sepatuku. Gitu. Kalau gara-gara itu nanti dia berantem, nggak masalah. Itu proses. Dia biasanya kan rebutan nih, nggak apa-apa. Tapi minimal anak kita sendiri udah tahu. Ini barangku, itu barang orang lain. Kalau mau minta, udah tahu nih. Tanya dulu, boleh pinjem nggak, dan segala macamnya. Itu minimalnya. Tapi sekali lagi, di baik playgroup, TK itu tidak ada namanya tes masuk buat terima atau nggak terima. Semua diterima. Gunanya tes tes kesiapan adalah kita tahu nih punya asesmen awal. Oh, si A, si B posisinya gini. Kita harus gimana? Kayak gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa wah nanti anak saya ditolak. Jangan, nggak akan kayak gitu. Oke, itu dari playgroup. Nah, di playgroup tadi itu anak-anak biasanya akan lebih banyak ke motorik sensori, bergerak, main yang kotor-kotor, gitu ya, main pasir, air, main rumput, main finger painting, main krayon, macam-macam. Karena apa? Itu fondasi dasarnya. Yang baik adalah playgroup yang tidak fokus dengan calistung, gitu ya. Jadi kalau sekolahnya buru-buru di calistung, berarti itu agak-agak red flag buat saya. Nah, di TK baru deh, kalau fondasinya sudah baik, anak sudah mulai bisa mandiri, sudah nyaman dengan tubuhnya sendiri, anak akan mulai dikenalkan dengan namanya calistung. Gitu ya, mulai dikenalkan dengan huruf, dengan angka, dengan cara yang sangat menyenangkan. Gitu. PK itu usia di 4,5 sampai 6 tahun. Jadi 4,5 itu buat saya minimal agar di SD-nya dia masuk di usia 6,5 tahun sampai 7 tahun. Gitu ya. Kalau sampai Anda salah masukin umurnya, nanti bingung sendiri. Itu banyak terjadi. Pak, anak saya umur 5,5 tahun udah mau SD, gimana ya Pak? Bingung kan akhirnya. Ulang TKB bingung, nggak sekolah juga bingung. Gitu ya. Jadi usahakan masuk sekolah juga pas usianya. Gitu. Nah, anak-anak yang dari playgroup ke TK itu biasanya akan jauh lebih matang daripada yang langsung lompat ke TK. Gitu. Kenapa? Karena ketika anak dari playgroup, meskipun kesannya cuma main-main doang, anak mulai belajar tentang namanya peraturan, tata tertib, sopan santun, dan segala macamnya. Sehingga ketika dia ke TK, itu udah nyaman-nyaman aja. Udah bisa dijak, ayo baris, enak, baris set, gitu. Kalau dari playgroup duluan, gitu. Tapi anak yang lompat ke TK langsung, biasanya nih,
pertama kali langsung nangis, nggak tahu aturan, main kabur-kabur aja gitu ya. Nah, jadi usahakan sebenarnya kalau bisa dari playgroup dulu, minimal playgroup B-nya gitu ya. Nah, sekali lagi transisi itu penting gitu. Jadi jangan sampai udah nggak playgroup, nggak TK, langsung TKB, itu pasti pusing gurunya gitu ya. Jadi sekali lagi kesiapan itu bukan cuma soal akademisnya, bukan cuma soal calistung doang. Nah, terus lagi ini sama sensori. Kalau playgroup aja harus bagus sensorinya, apalagi waktu TK. Kalau TK juga masih bermasalah, gitu ya, megang lem, jijik, takut, megang pasir, megang benyek-benyek, ketakutan dan segala macamnya, itu berarti ada masalah di situ. Berarti playgroup-nya nggak ketuntas, berarti mungkin sensori nggak tuntas. Segera bawa ke klinik tumbuh kembang. Jadi ya, apalagi Anda cek nih, kalau usia 4 tahun, dia kalau di rumah nih, rekan di rumah, dia nonton TV, ngelihatnya deket banget, itu ada masalah. Berarti dia nggak sensitif. Atau mungkin nih, dia suka kayak gini nih, cepat rame. Itu berarti ada masalah. Gitu ya. Atau sebaliknya, kalau dia katakanlah nonton film nih, atau apa nih, diginin di situ. Ini nih, gitu nggak ya? Jadi nempel banget. Itu juga salah. Antara terlalu sensitif atau tidak sensitif sama sekali. Tuh dicek tuh, kayak gitu-gitu. Nah, motorik kurang lebih lebih advance gitu ya. Bisa naik turun tangga sendiri, udah TK nih ya, udah 4 tahun ya. Terus bisa lempar bola ke keranjang. Dia pegang bola, dia ke keranjang, dia lempar ke depan. Entah masuk atau enggak. Minimal dia bisa ngasih instruksi dan bisa fokus dan mengendalikan tangannya. Ya. Terus menggunting. Menggunting ini paling minimal, dia sudah tidak ngawur pegang guntingnya. Sudah tahu nih megang, oh ini bahaya, harus hati-hati. Minimal nih, gunting lurus, trek, 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 gitu. Minimal banget, gitu. Terus menggambar. Kalau dari kecil udah biasa mencoret-coret, makin dia gede, dia akan bisa menggambar bentuk dasar. Bikin lingkaran nih, putar, 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 gitu ya. Bikin sun, bikin matahari, matahari, segala macamnya. Sesimpel itu, gitu ya. Terus bahasa, ini juga lebih advance lagi. Harusnya, harus banget nih. Sudah bisa pakai kalimat, bukan cuma dua kata. Udah bisa ngomongnya panjang. Kenapa? Ngomong yang panjang, yang kompleks, itu adalah tanda dia sudah mulai bisa siap dengan akademik. Gitu. Kalau posisinya dia TKA, masih speech delay, belum bisa bicara gitu, pasti akan bermasalah dengan pelajaran bahasanya. Nah nih, 3 tahun dijadiin tracing boleh nggak? Kalau buat saya, kalau anaknya nyaman nggak masalah. Kalau dia nggak nyaman, jangan. Karena eh, anak harus itu dia belajar dari yang free will, bebas, mencoret bebas. Nah, ketika dia bebas mencoret-coret, dia lama-lama akan berkembang, makin pintar. Oh, aku mau buat lurus, aku mau buat lingkaran, aku mau buat belok-belok, gitu. Jadi nggak dari tracing sebenarnya. Dari dia paling coret ngawur tuh, lama-lama dia akan bilang gini, coret-coret, papa, ini kepalanya, ini buaya, ini kepalanya, ini badannya, padahal coret doang. Tapi coretannya akan ada ceritanya nih. Ini kepalanya, ini badannya, ini ekornya. Nah, makin dia biasa menggambar bebas, dia makin siap buat eh, menulis gitu. Kalau gambarnya makin kompleks, baru deh nanti anak diajak, yuk kita belajar menulis, tracing dulu nih, baru lurus, lurus, zigzag dan segala macamnya. Tapi kalau dari awal dia udah benci dengan tulis, disuruh tracing, makin tertekan, gitu ya. Bahkan kalau bisa gini, kalau bisa jangan tracing yang garis putus, kalau bisa itu menebali sekalian, yang garisnya sudah penuh, gitu ya. Oke, mana dia? Bahasa tadi instruksi, dia paham 2 sampai 3 perintah berurutan. Budi, tolong dong em, ambilkan gelasnya Miss di atas meja dan segala macamnya. Dia paham. Oh iya, ambilkan gelas di atas meja, kasih ke Miss. Dia paham instruksi. Itu penting karena itu kemampuan menyimak, menalar, persiapan membaca juga, gitu ya. Apalagi eh, warna dasar dia ngerti. Itu paling basic lah. Warna merah, biru, kuning, hijau itu harus hafal, harus ngerti, paham. Apalagi eh, sosial emosional.
ini harusnya masuk TK tuh udah mulai ngerti namanya giliran, gitu ya, berbaris-berbaris, gitu ya. Kalau mau minta bantuan Miss, udah tahu nih, ayo baris, nanti Miss bantuin, gantian, gitu ya. Mungkin mau raise hand, dia tahu. Ayo, yang mau tanya raise hand dulu, itu dia harus tahu tuh. Terus dia mulai ngerti aturan. Kalau main teamwork, main game tuh dia tahu nih soal menang kalah, soal oh kalau main bola pakai kaki, dia mulai ngerti di situ. Tuh, terus bisa pipis sendiri di toilet, itu minimal pipis sendiri. Terus sekali lagi minimal banget, paling nggak dia bisa ngomong. Minimal banget deh, gitu. Terus melepas sepatu. Ini tanda apa? Tanda kemandirian. Sampai ke depan kelas dilepas sendiri. Kan gampang ya ngelepas, tarik talinya, lepas, taruh. Simple. Tapi dari kebiasaan dia bisa mandiri itu menjelaskan banyak hal di situ. Terus bisa mulai duduk tenang. Nah, duduk tenang ini eh, mungkin bukan sepanjang ini ya. Terus itu gini, ketika dia diingatkan gitu ya, ayo kita waktunya berdoa, dia tahu, oh berdoa duduk. Entah dia mau berdiri lagi nggak masalah, tapi dia tahu nih, ayo berdoa duduk, gitu ya. Dia tahu 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 momen lah kayak gitu. Kita cek dulu di kolom. Ini ada anak ASD usia 17 tahun, sudah remaja berarti ya. Mau ke SMP, di rumah selalu terapi, tapi saya melihat atensinya kurang. Ya, berarti ada attention deficit, kurang paham instruksi dan segala macamnya. Hmm, nah, kalau kalau gini, kalau udah ranahnya ASD, gitu ya, terus masalah ini sebenarnya lebih ke kita genjotnya di terapinya sebenarnya. Ini harus harus terapis khusus, gitu ya. Jadi gini, kalau anak-anak yang anak kayak gini, ASD, ADHD, jangan fokus dengan akademiknya. Itu tinggalin dulu deh. Yang penting dia mampu mengurus dirinya sendiri. Gitu. Itu paling minim banget di situ dulu. Semakin dia bisa makin mandiri, makin dia bagus juga atensinya, fokusnya dan segala macamnya. Jadi start dari life skill-nya dulu, gitu. Ya. Misalnya ada ketentuan untuk belajar coret-coret. Nah, coret-coret buat anak-anak di 3 ke bawah itu usahakan spidol. Pokoknya alat tulis yang besar, yang nyaman, dan Anda nggak khawatir kalau rusak. Contohnya nih, suka ada kan kita belikan krayon ke anak 2-3 tahun. Kan gampang patah tuh. Kan dia masih nggak bisa kontrol tuh. Nah, Anda rela nggak tuh patah? Kalau nggak rela, carikan aja, let's say itu spidol yang mudah dihapus. Itu banyak di Shopee, Tokped. Ada kok. Gitu ya. Pensil jangan dulu, karena terlalu kecil dan sakit. Gitu ya. Pensil mungkin di usia-usia mungkin 3-4 lah. Ketika dia udah mulai bisa megang dengan baik. Gitu ya. Boleh juga pakai kuas. Kuas celupin ke air, main di spal. Siang-siang, sore-sore itu bisa. Pakai cat juga boleh. Karena nyaman di situ. Berarti usia tidak menentukan. Yes, betul sekali. Jadi umur itu paling minimal. Karena kalau SD itu minimal 6 tahun benar. Tapi dicek juga kesiapannya. Apakah track record ini bagus apa enggak stimulasinya. Seperti itu. Kalau anak 6 tahun menebalkan guru atau angka, capek, dan menurut saya apakah tidak mengapa. Nah, berarti begini, kita harus tahu nih anak itu perlu namanya kepercayaan diri. Dia harus terbiasa itu berhasil, bukan gagal. Kalau katakanlah dia terbiasa nulis 10 kata, dan dia capek di 5 kata, kita turunin aja. Yuk menulis 5 kata aja. Tapi rutin. 5, 5, 5, 5, 5, 1-2 minggu jadi 6 kata. Nambah lagi 7 kata. Baru ke 10. Jadi dijembatani. Karena seringkali itu mungkin tangannya ini kuat, tapi mentalnya nggak kuat. Aduh bosen, nulis banyak banget, mau main, mau ngapain gitu ya. Jadi kita jembatani aja. Hari ini dia kuatnya seberapa nih, gitu ya, dijembatani. Oke, gitu ya. Nah, ini dia. SD.
Ini yang paling jadi momok di tahun-tahun ini, gitu ya. SD ini katanya apa namanya sudah makin susah, materinya luar biasa, gitu ya. Ibunya aja suka nggak ngerti dan segala macamnya. Nah, SD itu bukan masalah kalau playgroup TK-nya bagus, gitu. Saya dengar banyak dari banyak guru SD, anak-anak yang matang di TK, SD-nya mulus. Mau dia belum bisa calistung, kayak 3 bulan beres, 6 bulan beres. Tapi kalau TK-nya nggak beres, masuk SD, yang masih berisik lah, lari-lari lah, jalan-jalan lah, tantrum lah, ke toilet nggak bisa lah, itu lebih pusing gurunya. Gitu ya. Kalau dia bawahnya udah mateng, SD gampang. Anda mau ngejar pakai les juga nggak masalah. Tapi kalau di 6 ke bawah dia kurang lari, kurang gerak, kurang sensori, itu akan jauh lebih pusing. Gitu. Nah, kita lihat. Ya, sensori kembali lagi. SD. Ini biasanya tuh anak-anak di SD ini kita akan cek apakah dia di sensornya ini bagus apa enggak. Sesimpel gini, apakah kalau dia lagi belajar, lagi ada materi ini, dia gak makan distract nggak sama orang lewat, sama suara-suara di pinggir jalan. Kalau gak makan distract itu pasti nggak fokus di sekolah. Ribet banget pokoknya. Apalagi dia punya postur yang bagus nggak? Karena kalau dia posturnya nggak bisa dijaga dengan baik, kalau belajar nih, dia gerak-gerak, gerak-gerak, piring kanan, miring kiri, akhirnya nggak fokus juga. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi, di 6 ke bawah banyak-banyaklah bergerak. Itulah mengapa playgroup TK penting. Ya. Terus ini simpel juga sebenarnya, koordinasi tangan kaki, berlari, nangkap bola, lempar bola, melompat, memanjat, atau mungkin main sepeda, itu juga bagus buat ngecek kondisi fisiknya, gitu ya. Keseimbangan, berdiri satu kaki 10 detik aja, itu minimal banget. Menggunting juga minimal, menggunting itu bisa menggunting lingkaran, menggunting kotak, gambar rumah, itu minimal banget, kalau udah SD ya. Gitu. Terus menggambar gambar sederhana. Yuk, hari ini mau gambar apa? Gambar gunung, rumah, bisa nggak? Kalau udah bisa, jelas itu oke. Itu paling basic banget. Terus bahasa tadi ya, dia sekali lagi bisa bisa ngomong kebutuhannya. Miss, aku mau ke toilet. Miss, permisi mau apa? Dia bisa ngomong. Sekali lagi, kalau sampai dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa komunikasi, itu refleks harus segera diperiksakan, gitu ya. Terus ikuti perintah itu juga standar. Terus warna juga standar, gitu. Ya, basically semuanya sama. Tapi sekali lagi, buat sosial emosionalnya, paling nggak harusnya kalau dari TK ke SD itu agak-agak mirip. Tahu tempat, tahu aturan. Itu yang paling minimal banget. Gitu ya. Nah, buat SD, saya tuh gini, usahakan cari playgroup TK SD yang tepat sesuai dengan anak ayah bunda. Ya, cari yang cocok. Kalau posisinya anak ayah bunda ini mau masuk SD dan dia bukan tipe yang akademik, carilah SD yang bisa melayani itu. Jangan dipaksa ke SD yang akademik, malah makin kacau nantinya. Jadi ya, jadi pintar-pintarlah memilih SD yang cocok. Gitu. Nah, ini yang terjadi kalau kita anaknya nggak siap di sini. Yang tadi ya, segitiga learning skill pyramid. Nah, Anda lihat di sini tuh, nah, ini adalah akademik. Ini tuh usia dari 6 tahun ke atas. Gitu ya, anak mulai belajar matematika, menulis, membaca. Ini semua bisa kalau dia di levelnya oke. Behavior, self-control, social skill-nya. Kesannya nggak penting, tapi itu penting banget. Gitu ya. Nah, semua ini bisa bisa bagus kalau apa? Kalau motoriknya, sensorinya semua ini juga bagus distimulasi. Gitu. Jadi kalau ada di playgroup TK-nya ini yang nggak beres, ini nggak beres nih semua yang di sini ini, maka behavior-nya jelek, self-control jelek, social skill jelek, otomatis akademik juga akan berantakan. Gitu ya. Jadi carilah PAUD yang bermain. Itu wajib pakai banget. Kalau PAUD-nya bermain, banyak bergerak, nanti SD-nya akan jauh lebih mudah. Gitu ya. Itu. Lihat, 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 lihat.
Nah, ini tes kesiapan buat akademik, gitu ya. Membaca itu dia bisa paham bahasa, minimal banget nih, paham komunikasi dua arah, dia bahasa ibu, bahasa Indonesia itu minimal bisa. Apalagi penyadaran bunyi, dia bisa ngerti membedakan bunyi. Katakanlah gini, kalau saya nyanyi nih, anak usia 2, 3 atau 4 tahun, cicak, cicak, di rumah, hah? Di rumah? Salah, di dinding. Oh iya, cicak, cicak, dibimbing, hah? Bimbing, salah, dinding. Oh, dia peka dengan perubahan bunyi. Itu berarti dia oke nih, dia menyimak dengan baik nih. Nah, nantinya ketika dia belajar huruf, ada B, D, dia tahu bedanya. Gitu ya. Itu penting banget. Terus paham konsep tulisan. Jadi, kalau dia dibiasakan nih baca buku cerita tiap hari, dia bisa tanya nih, Bunda, ini apa? Bacain dong. Dia tahu nih, oh dia ngerti konsepnya. Ada tulisan, ada informasinya. Gitu. Kita ajak dia main, katakanlah, ke mall, atau kemana, dan dia bisa lihat tuh, Bunda, itu apa? Itu Jakarta ya? Itu Bandung ya? Iya, itu tulisannya Jakarta, kita mau ke Jakarta. Dia paham konsepnya di situ. Itu minimal banget. Makanya anak TKA, biasanya itu kan belajar namanya rambu lalu lintas. Jadi dari simbol dulu. Tahu nih ada P, S, putar balik dan segala macamnya. Itu saya simpel dari kayak gitu. Terus cerita. Anak sedini mungkin dibiasakan membaca cerita dan menyimak. Terus ditanya, tadi kenapa ya singanya? Gitu. Singanya mau makan siapa ya? Dan akhirnya apa? Dia bisa menangkap cerita dan dia tahu nih konsep kenapa, mengapa, siapa, di mana, kapan itu penting banget gitu. Jangan sampai anak cuma bisa baca tapi nggak paham maknanya gitu. Terus tadi ya instruksi sederhana itu anak-anak biasakan dari kecil dikasih tugas gitu. Cara anak setahun, pisangnya di mana ya? Gitu. Cari, 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 cari. Oh itu dia pisangnya, iya pisangnya di atas. Dia ngetik pisang di atas. Oh iya. Mama di mana ya? Cari mama. Oh mama di situ, mama di kamar. Dia belajar konsep di situ. Dia instruksi. Menulis. Tadi ya, lagi ramai soal menulis ya. Menulis usahakan selalu dimulai dari menggambar bebas. Coret-coret. Apa yang dia mau, dia pikirin, itu digambarkan. Dari free will dulu. Makin dia makin suka menggambar, makin terlatih motoriknya. Gitu ya. Tiap hari usahakan menggambar. Kalau bisa berikan buku gambar, atau mungkin buku jurnal, biar dia tahu nih tiap hari menggambar. Gitu. Anda akan lihat ya, akan makin berubah gambarnya. Gitu ya. Terus menggambar, mewarnai juga boleh. Terus kata bermakna. Menulis itu nggak harus mulai dari huruf. Menulis A, B nggak harus. Sesimpel kita kasih yang bermakna. Contohnya, namanya sendiri. Dia menggambar tuh Budi. Kita yang nulis, yuk anak menebali budinya. Ini loh, namamu Budi. Budi. Makin dia suka, makin tertarik nulis Budi. Wih, ini loh mamaku, papa, Budi, Budi gitu. Nah, dari yang kayak gitu, bertahap nih dia mulai menulis apa yang dia gambar. Menulis nah, rumah. Kalau menurut saya nih, suka nulis nih. Itu aku mau nulis Gunung Lawu, Gunung Semeru, sukanya gunung soalnya. Oke, kita tulisin ya. Nih, Gunung Lawu. Nih, kamu salin tiap hari Gunung Lawu, Gunung Semeru segala macamnya. Nah, makin dia suka menulis, makin dia akan lebih less stresnya ketika belajar menulis nantinya, gitu ya. Terus menggunting menempel, menggunting itu bagus, boleh pakai kertas, boleh pakai Play-Doh apapun, di belajar megang, cek 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 gitu. Terus ekspresif, menulis adalah bahasa ekspresif, mengeluarkan ide, mengeluarkan kemauan kita, gitu ya. Jadi anak-anak tuh biasakan sering diajak ngobrol yang banyak. Kalau dia punya ide, yuk eksekusi. Papa mau main mobil-mobilan. Kayak apa? Terus, yuk bikin, yuk kerjain. Gitu. Lagi bahas soal, mungkin bahas soal film. Tuh. Yuk kita gambar. Yuk kita main role play. Jadi dia ekspresif. Makin dia ekspresif, makin dia lebih mudah buat belajar menulis. Gitu ya. Berhitung. Berhitung ini lebih ke kognitif. Jadi logika gitu ya. Problem solving. Dimulai dari mana? Dimulai dari sesimpel membedakan bentuk.
Mana yang apel, mana yang jeruk? Oh dia tahu. Oh ini apel, ini jeruk. Oh, Mister punya ini nih, punya jeruk nih. Mana yang banyak ya? Dia paham konsep. Oh ini banyak, ini sedikit. Nanti pelan-pelan baru ini satu, ini dua, ini satu. Dia mulai paham konsep di situ. Terus mengelompokkan sesimpel beresin mainan. Yuk bantuin papa beresin mainan. Yuk mobil-mobilnya di mana ya? Yuk mobilnya di kardus. Oke, mobilnya sudah. Sekarang yuk kita beresin bolanya. Mana bolanya ya? Kita tahu nih, dia mainan banyak nih, berantakan nih. Oh iya, bola, 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 gitu ya. Taruhnya di mana? Dia tahu. Gitu. Terus simpel kayak gitu. Terus problem solving. Ini juga penting banget. Sesimpel anak-anak itu kalau dia di rumah, dia bilang nih, Papa, aku mau main mobil. Oke, mau main mobil. Mobilnya di mana? Nggak tahu. Coba cari yuk. Jadi dia harus problem solving. Pikir dulu. Gitu ya. Yuk. Oh, Papa ketemu. Mobilnya ada di atas lemari. Oh iya. Ngambilnya gimana ya? Kita tanya lagi. Mikir lagi. Pakai apa ya? Oh, pakai tongkat. Oh, pakai kursi. Yuk, coba. Jadi terbiasa buat problem solving. Ini adalah fondasinya anak bisa berhitung. Karena nantinya nggak sesimpel cuma satu tambah satu, tapi juga soal cerita, gitu ya. Terus kreatif dan imajinatif. Tadi anak menggambar, ini menggambar. Banyak orang itu nggak sadar bahwa menggambar itu penting banget. Nah kalau mau gambar nih, jangan membayangkan. Aku mau gambar gunung, ada mataharinya, ada rumahnya, ada jalannya. Kan dia mikir dulu ya, dia bayangin dulu, ada apa aja ya, detailnya gimana ya. Nah, kepikir nih, oke mau gambar. Terus gambar apa dulu ya urutannya? Itu mikir di situ. Itu kognitif. Makanya biasakan anak tuh menggambar bebas. Karena berhitung itu kan sesuatu yang halnya sistematis, urut, rapi gitu ya. Makanya biasakan menggambar bebas gitu ya. Terus pola. Anak biasanya belajar pola itu kayak merah biru, merah biru. Iya, dia tahu pola, dia tahu namanya rute jalan, gitu ya. Kalau dari sekolah ke rumah dia hafal nggak jalannya, gitu. Coba kayak gitu. Nah, gimana caranya observasi anak? Biar tahu nih anak kita ini oke apa enggak. Banyak-banyaklah main sama anak, bukan belajar sama anak. Tapi mainlah sama anak. Kalau cuma belajar sama anak, Anda cuma tahu bisa atau nggak bisa. Tapi kalau bermain dia akan lihat nih, oh beda ya bermainnya sekarang ya, gambarnya udah beda ya, ngomongnya beda ya. Itu dari apa? Dari bermain. Ya, Anda perhatikan cara dia bergerak, dia lari tambah bagus nggak? Manjatnya gimana? Turunnya gimana? Terus kayak komunikasinya, lagi main nih, dia ceritanya gimana sih? Kalau ada saya balik, dia gimana jawab-jawabnya, gitu ya. Terus kayak problem solvingnya tadi ya. Terus meregulasi emosi. Kalau dia main, nggak bisa kayak gimana dia emosinya, ngamuk kah, tantrum kah, atau gimana. Itu akan kelihatan kalau dia bermain, perkembangannya. Gitu. So, masa depan bisa dikejar, masa lalu nggak bisa diulang. Jadi fokuslah pada hari ini. Anak-anak balita banyaklah bermain dan bergerak. Gitu ya. Oke, thank you. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Wah, keren banget nih materi dari Mr. Andre ini ya. Oke, saya yakin mungkin banyak yang dapat sudut pandang baru ya tentang kesiapan anak masuk sekolah. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Jadi sebenarnya sudah banyak yang bertanya, Mr. Andre. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi boleh silahkan ditulis di chat komentar. Namun saya akan coba eh pertanyaan yang duluan masuk gitu ya. Tapi saya akan ringkas gitu kan karena ada banyak sekali pertanyaan dan mungkin ada yang berulang. Jadi saya rangkumkan gitu ya. Oke, pertanyaan pertama Mr. Andre. Anak saya usia 3 tahun tapi sudah minta sekolah. Apa saja poin penting harus diperhatikan orang tua saat memilih sekolah? Oke, eh, tiga teman itu kan masuk ke playgroup ya. Simpelnya gini, Anda tanya, apakah sekolah ini dia bermain? Gitu. Ngeceknya gimana? Pertama tanya, terus dua lihat fasilitas mainnya. Nggak harus mewah, tapi ada playgroundnya dan mainan di kelasnya. Itu wajib ada.
gitu ya. Terus ada tanya nih, Anda bisa iseng tanya kayak gini, Ibu, Bapak, kalau anak saya nggak mau diem gimana? Anda siap nggak? Karena sekolah yang bermain itu pasti mengizinkan anak buat bergerak, gitu. Kalau dia tipe sekolah yang harus duduk, harus nulis, nah itu skip aja. Tapi kalau dia suka bermain, anak-anak boleh bergerak, itu bagus. Itu paling paling simpel kayak gitu sih, pilih sekolahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Mr. Andre. Anak saya usia 2,5 tahun, pernah ikut pop-up class. Tapi jelang 3 tahun jadi tidak mau ikutan kelas lagi. Kegiatan di rumah tetap ada. Bagaimana mengajarkan anak mulai sekolah nantinya? Oke, 2,5 pop-up, 3 tahun tiba-tiba nggak mau. Nah, ini sebenarnya perlu dicek sih, dia ini kenapa awalnya, gitu ya. Apakah karena gurunya, apa karena mungkin teman-temannya, atau mungkin dia mengalami hal yang nggak enak di situ. Jadi saran saya sih, eh, persiapannya adalah Anda banyak bahas soal sekolah, sering-sering main ke sekolah, gitu ya. Jadi sebelum Anda sekolah, Islam boleh trial class. Dua, sering-seringlah numpang main di sekolahnya. Ajak bahas tuh lihat banyak yang lagi belajar, mungkin lagi main, mungkin lagi menggambar, lagi main bola. Dia ngelihat tuh, gitu. Jadi membangun membangun excitement-nya. Itu. Terus kedua, latihlah perpisahannya. Tadi ya, Anda mulai biasakan tuh kalau sama anak kalau berpisah harus jujur dan mulai diperbanyak frekuensinya. Bunda tinggal sebentar ya, Bunda mau mungkin ke dapur, mungkin mau kemana. Jadi biasakan tuh. Dan dia tahu, oh iya bundaku ini jujur. Kalau ngomong balik ya balik, gitu ya. Nah, makin dia matang, makin dia siap buat sekolah. Terus apa lagi? Anak-anak mulai dibiasakan dengan kemandirian. Itu penting banget buat melatih kedewasaannya. Kasih tanggung jawab. Yuk, sepatunya taruh yang benar. Di mana tempatnya? Taruh. Oh, habis makan, taruh mana piringnya? Dia tahu tepatnya. Itu akan jadi basic skill yang penting banget buat dia masuk ke playgroup nantinya. Gitu sih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Mr. Andre. Jadi, ini untuk kelompok usia mungkin dari 2,5 tahun sampai 3 tahun ya. Saya gabung pertanyaannya aja ya. Jadi, anak saya usia 2,5 hingga 3 tahun menunjukkan berbagai reaksi terhadap kegiatan belajar. Ada yang sudah ingin sekolah, ada yang tadi sebelumnya mungkin ikut pop-up class tapi akhirnya menolak. Terus ada juga yang suka takut ditinggal saat mau masuk kelompok bermain dan ingin ibunya ikut masuk kelas. Nah, kalau di usia ini berarti gimana tuh cara mengenalkan sekolah secara bertahap agar anak merasa nyaman dan tidak trauma, Mister Andre? Ya, jadi biasanya itu kalau saya sih suka pakai buku biasanya. Jadi buku tuh kalau misalnya ada buku yang temanya tema bermain dan teman. Ya, ini loh. Ada bukunya tuh ada, si Budi punya teman, ada si A, si B, si C, mereka main sama-sama segala macamnya. Jadi bangun excitement-nya. Anak lihat nih, oh enak ya punya teman ya di segala macamnya. Terus Anda bisa ajak anak tuh buat lihat, itu loh si kakak pakai seragam. Gitu, pulang dari sekolah. Di sekolah ngapain sih? Sekolah aja tuh ngelihat. Wah, dia yang main dan segala macamnya. Jadi kayak gitu. Nah, terus gini, Anda akan melihat bahwa anak di usia playgroup A ini, 2,5 hingga 3 tahun ini, pasti 2 minggu awal itu akan rewel, nggak mau ditinggal, nangis-nangis dan segala macamnya. Itu hal yang sangat-sangat wajar. Yang penting eh, apa ya tadi harus jujur gitu. Kalau Anda mau pisah sama anak di sekolah nih, bilang yang benar. Adik, kakak, adik sekolah dulu ya. Nanti bunda jemput. Adik sama miss dulu. Sudah, dadah. Gitu. Dia nangis nggak apa-apa. Missnya bisa handle. Tapi kalau dia masuk ke kelas nih, temenin, berarti bilang, Bunda ke toilet dulu ya. Tiba-tiba ngilang sampai pulang. Itu dia akan nggak percaya sama Anda. Itu akan mungkin panjang rewelnya. Gitu. Jadi eh, kalau sekolah pasti akan kayak gitu. Tapi usahakanlah men-treat dengan benar. Jujur itu penting banget. Oh, jadi semua guru ini pasti akan sepakat nih, guru-guru playgroup A nih. Anak kalau dipisahkan dengan benar, nggak bohong, itu seminggu 2 minggu tuh beres, aman. Kenapa? Dia akan mikir sendiri. Oh iya sih nggak apa-apa kok sekolah, seneng kok, main kok, nggak apa-apa gitu. Bahkan akhirnya jangan lihat nih, oh iya bunda pulang aja, aku mau sekolah, biasanya kayak gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya
kadang tuh bukan bukan kesiapan anaknya, kitanya harus tahu caranya, gitu ya, berpisah dengan benar, gitu sih. Baik. Ya. Jadi anak itu jangan dibohongin gitu ya, Mister Andre. Ya, Iya, supaya percaya sama orang tuanya, akhirnya jadi percaya diri juga mungkin di ya, sekolahnya. Oke, selanjutnya untuk anak di usia 4 sampai 5 tahun nih ada pertanyaan gabungan gitu ya. Nah, untuk anak usia 4 sampai dengan 5 tahun, ada yang tidak ikut playgroup tapi langsung TKA atau TKB, namun masih suka malu dan kesulitan fokus di lingkungan ramai. Ada juga yang sangat kuat tenaga tapi tidak tertarik megang alat tulis, Mister Andre. Nah, ada juga beberapa anak yang menunjukkan sikap mulai bosan nih setelah 1 tahun di PAUD. Kemudian ada juga yang nggak percaya diri ngobrol sama orang lain dan malah lebih senang untuk bicara sama ibunya aja gitu. Nah, pertanyaannya Mister Andre, menilai kesiapan belajar kalau anak usia 4 sampai 5 tahun itu, bagaimana? Kemudian mengembangkan keterampilan motorik halus seperti memegang alat tulis itu kayak gimana sih Mister Andre? Dan terakhir pertanyaannya, kalau untuk mengelola rasa malu, bosan, dan kurang percaya diri dalam situasi sosial dan belajar itu gimana kalau untuk anak gitu? oke. Jadi anak itu kan ada namanya tahapan bermain. Dari awalnya dia bermain sendiri, terus mulai ketemu orang banyak dia akan mulai jadinya fase observasi, liatin doang, itu fasenya. Dari situ akhirnya dia bisa mulai bermain sama-sama, tapi nggak main kerjasama, cuman main hal yang sama gitu. Dari main hal yang sama tiba-tiba mulai main bertukar ide, lama-lama akhirnya mulai tukar-tukaran, gitu ya. Nah, kalau skip playgroup biasanya ini akan telat, yang lain udah main bareng-bareng dia masih belum, dia aja di pojokan liatin. Itu ada hal yang wajar kalau memang kita skip playgroup, apalagi udah skip playgroup di rumah cuma sama budanya doang, nggak punya temen, akhirnya sosial emosionalnya terlambat. Apalagi kalau dia skip playgroup otomatis dia nggak tahu namanya peraturan di sekolah, peraturan di lingkungan dia nggak tahu, jadi itu akan butuh waktu lebih lama buat adaptasinya. Jadi hal yang wajar dan butuh waktu itu adalah resikonya, gitu ya. Jadi harus gimana? Ya tunggu waktunya aja memang gitu. Karena dia memang emang emang telat telat teman kayak gitu. Terus anak-anak di usia segitu yang biasanya belum suka alat tulis, itu biasanya gini. Saya sering ketemu itu anak-anak itu di bawah 5 tahun sudah nggak playgroup, di rumah itu kurang bergerak gitu. Makin anak itu banyak bergerak yang berkualitas ya, dia lari, lompat, manjat, bergelantungan, lempar tangkap bola, nendang bola, makin dia bisa kontrol tubuhnya, makin puas dengan badannya. Makin dia puas, makin dia bisa tahu nih kapan bergerak, kapan harus diam, gitu. Kalau dia udah puas, diajak nulis, diajak gambar itu enak, gitu ya. Saya punya murid usia-usia sekarang sudah 5 tahun gitu ya. Awalnya sama, gitu, lari, terus manjat, terus saya biarin aja. Sekalian nih, oh manjat, manjat aja sekalian, manjat, lompat sekalian, guling-guling segala macamnya, bebas pokoknya gerak terus, main ke playground. Yuk, badannya kuat kan, yuk gelantungan, 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 manjat, main pasir segala macamnya. Nah, sekali 5 tahun di TKA, tiba-tiba nih saya ngeliat, loh kok udah bisa baca, kok udah mau nulis, kok udah tenang banget, ternyata dia udah puas, gitu. Jadi kalau Anda posisinya anak-anak masih banyak bergerak, nggak bisa diem, nggak mau belajar, berarti kurang puas bergeraknya, kurang berkualitas geraknya. Nolongnya gimana? Boleh deh coba Anda anak-anak itu diajak berenang, itu bagus. Berenang, gimnastik, lalu apalagi ya, berenang, gimnastik, push bike juga boleh, gitu. Terus main bola juga boleh, main bola, main basket boleh, main di klub boleh, main sendiri juga boleh. Itu melatih koordinasi juga, kualitas geraknya, gitu ya. Dan jangan dipaksa duduk diam dan belajar. Jangan dulu, mateng dulu baru belajar. Itu ya, gitu sih. Oke, oke. Dan ini juga juga nyambung juga nih, dari bergerak bisa diem juga ngaruh ke emosinya juga. Anak-anak yang geraknya puas, yang sudah makin bisa mengontrol emosinya. Itu penting banget. Kalau Anda ketemu anak-anak yang apa namanya biasanya gampang tantrum, Anda cek deh dia kurang gerak nggak, berkualitas nggak geraknya. Itu aku sebut semuanya itu merembet semuanya. Gitu sih. Oke. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mister Andre, mungkin ada yang tadi beberapa orang tua yang memiliki anak ADHD ya.
Nah, kalau anak-anak dengan ADHD ini, mereka kan ada kesulitan untuk menyesuaikan diri di sekolah dasar ya. Itu ada nggak sih yang perlu kita siapkan sebagai orang tua dan, kalau mereka ada beberapa anak yang tantrum di depan orang lain tuh, kita harus seperti apa gitu, Mister Andre? Mohon dijawab. Oke. Ini kalau anak sudah masuk ke SD ya, usia-usia gede gini ya. Pertama harus koordinasi antara terapis, dokternya juga, dan juga gurunya. Harus belak-belakan di awal. Anaknya gimana, kebiasaannya gimana. Harus tahu nih, sela-selanya gimana. Sehingga bisa kerjasama nih. Terapis info ke guru, guru juga info ke terapis. Biar saling membantu, biar kerjasama. Jangan sampai anak Anda ini katakanlah dia ADHD dan nggak bilang-bilang ke gurunya. Gurunya pasti kelabakan gitu. Mmm. Jadi infokan nih, Bunda ke guru sekolah nih, anak saya ADHD. Dia suka tantrum karena katakanlah berisik atau mungkin kenapa dia harus tahu-tahu nih. Nah, ini juga bisa infokan. Kalau anak saya tantrum, biasanya dia minta apa? Dia harus tahu gurunya nih, infokan. Nah, dibalik lagi, Bu Guru, tadi di sekolah kayak gimana? Oh, gini, gini, gini. Oke, infokan lagi ke terapisnya. Biar saling tektokan di situ. Itu penting banget, saling membantu di situ. Biasanya saya kalau anak-anak yang biasanya ADHD, ASD, saya bisa minta nih ke orang tua, Bunda, ada itunya nggak? Ada laporan dari terapis nggak? Saya mau baca, saya mau tahu, gitu. Gitu itu penting banget, gitu sih sebenarnya. Jadi eh, guru itu tidak bisa menghandle full anak-anak dengan kebutuhan khusus, tapi minimal dia sudah siap-siap, tahu trik-triknya. Kalau diinfokan dari terapisnya juga, gitu sih sebenarnya. Nah, tadi saya sempat lihat tadi ada yang ngechat ya, masalah anaknya tuh 5,5 tahun masih jijian, jijian dan juga suka nonton dekat-dekat. Ini tolong dicek masalah sensorinya ke klinik tumbuh kembang. Kenapa? Kalau dia nontonnya deket banget, itu cek matanya, apakah bermasalah. Terus jijian berarti sensori taktilnya, sentuhannya itu masih nggak nyaman. Harusnya kalau 5 tahun udah beres. Kalau belum beres, segera ke terapis biar diberesin, gitu ya. Karena nanti kan dia akan mulai ini nih, mulai akademis nih, megang pensil, megang pulpen. Kalau dia nggak nyaman, pasti nggak fokus, gitu ya. Gitu. Jadi 5 tahun itu harus banget sudah beres semua sensorinya, nggak ada masalah. Gitu. Oke, ini masih banyak, pertanyaan-pertanyaan karena mungkin ayah bunda di sini pada penasaran ya, ada anaknya yang, dengan case-case khusus, pengen langsung nanya sama sama Mister Andre gitu ya. Mungkin, ada 1 sampai 2 pertanyaan lagi yang nanti saya, Ya, tanyakan langsung ke Mister Andre. Oke, mungkin yang pertama nih Mister Andre, untuk anak-anak yang, di atas usia 7 tahun ya. Oke. Nah, kalau di usia 7 tahun ini belum, belum mau masuk SD, itu sebenarnya, hal yang positif atau ada dampak negatifnya, Mister Andre? sorry, tadi 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. 7 belum mau sekolah. Iya. Nah, kalau 7 belum sekolah tuh harus tanda tanya. Kenapanya? Gitu. Coba dibawa ke psikolog anak. Jadi apakah dia nggak suka dengan belajarnya, gurunya, temennya, sekolahnya atau apanya? Takutnya dia tuh punya pengalaman buruk di sekolah. Gitu. Dia harus harus dicek tuh, karena harusnya nih gini. Harusnya 7 tahun tuh si anak dimana dia tuh suka sekolah, pengen cepet-cepet sekolah, pengen pakai seragam, pengen punya teman, pengen kayak sok gede lah, harus kayak gitu normalnya, gitu. Jadi usahakan eh, tanya sih ke psikolog, gitu sih, biar jelas. Oke. Berarti, harus ditanyakan dulu ke psikolog baru kita, lihat berarti kesiapan anak itu butuh dilihat dari berbagai sudut gitu ya, Mister Andre? Ya, betul betul Oke. itu Nah ada ini banyak checklistnya sama psikolog, gitu Oke. sih. Ini ada case, bagus nih Mister Andre. Jadi, dari Bapak Ziki Ari Mubarok, beliau memiliki anak triplet nih, triplet itu artinya kembar 3, 2 anak perempuan dan 1 laki-laki, umurnya 3 tahun 8 bulan. Yang ditanyakan katanya, apakah
Jika sekolah, baiknya jadi satu atau dipisah kelasnya. Kemudian, permainan atau kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kerjasama dan kerukunan untuk anak kembar tiga, sementara anaknya masih sering bertengkar. Dan pertanyaan terakhir, sampai umur berapa batasan untuk tidur dalam satu kamar bersama saudara-saudara kembarnya? Sementara saat ini masih tidur bersama ibunya gitu. Ya. Oke, kalau case anaknya masih suka berantem gitu ya, mungkin kalau bisa sih eh, kelasnya yang beda, minimal kelasnya yang beda gitu. Kenapa? Karena kalau dia satu kelas, kemungkinan dia akan nggak fokus nyari saudaranya gitu ya. Itu minimal kayak gitu. Terus kalau buat mainannya, sebenarnya semua bisa. Mau main puzzle, main bola, apapun bisa. Yang penting kita ada goal yang sama. Katakanlah, yuk kita balapan, balapan. Yuk kita sama nuang air ke botol, atau mungkin ke gelas, atau mungkin ke ember, tapi sama-sama gitu. Atau mungkin bantuin ibu beresin rumah, bantuin ibu beresin mainan, itu boleh kayak gitu. Atau mungkin bantuin ibu masak, itu juga bisa. Kayak itulah, jadinya tuh sebenarnya apa aja bisa, tapi goalnya sama, itu boleh, gitu ya. Terus anak-anak biasanya main role play, itu juga boleh. Jadi sama anak-anak biasanya yang tiga bersaudara gini, yuk kita main jadi bos-bosan, gitu ya. Kakak, kamu jadi bosnya yang jadi yang itu ya, yang pegang uang ya. Kayak yang satu lagi, kamu yang ngirim barang ya. Satu lagi, kamu yang bagian gudang ya, gitu. Jadi akhirnya jadi itu tuh kerjasama, komunikasi dan segala macamnya kayak gitu sih. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Ini kan lagi musim ya, Mr. Andre, tentang apa Montessori. Itu kan kalau Montessori ya ada jenjangnya dari umur berapa sampai bahkan mungkin yang SD dan SMP itu masih Montessori. Nggak dimasukin ke SD biasa karena katanya beda nih kalau Montessori mungkin harus lanjut lagi ke Montessori. Kalau menurut Mr. Andre tentang Montessori itu kayak gimana sih gitu? Ya, Montessori gitu ya. Itu kan ada banyaknya pakai nama Montessori nih ya, gitu ya. Nah, eh, jadi gini, ini pertama disclaimer. Tolong bedakan sekolah berbasis Montessori dengan kelas sensori. Itu beda, gitu ya. Kalau kelas sensori itu biasanya anak-anak yang tiga ke bawah, gitu ya, main air, pasir, rumput itu kelas sensori. Nah, kalau sekolah Montessori itu adalah pendekatannya, kurikulumnya, gitu ya. Jadi ada tuh di situ. Nah, itu bagus. Itu punya punya pakem yang jelas. Kalau benar-benar Montessori, itu bagus pokoknya. Tapi apakah harus lanjut? Nggak juga. Boleh-boleh aja kok. Mau TK-nya Montessori, SD-nya normal juga nggak masalah. Itu tidak mengikat. Nggak bebas. Aman-aman aja. Gitu. Oh, jadi sebenarnya bisa double kali ya, sambil di sekolahin Montessori, sambil mungkin kayak yang SD-nya, kayak kejar paket gitu-gitunya gimana tuh, Mister Andre? Nah, setahu saya, namanya sekolah Montessori itu adalah sekolah normal yang menggunakan kurikulum Montessori. Gitu. Oh, jadi Jadi itu udah nggak sekolah usah di sekolah beneran, double-double ya. sekolah formal gitu. Entah itu TK, entah itu SD gitu ya. Beda cerita kalau Anda cari les Montessori, itu beda lagi Oh, gitu. Jadi dicek dulu nih itu beneran tuh sekolah formal tapi pakai nama Montessori atau itu hanya tempat les doang gitu. Kalau dia sekolah ya sudah sekolah itu aja, nggak masalah. oke, oke, oke. Terima kasih banyak ya kepada Mister Andre atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Juga untuk ayah bunda yang udah berpartisipasi aktif nih. Jangan lupa diisi absensinya ya bunda. Terus juga jangan lupa di-follow ya Instagram Mister Andre @andre_aco untuk insight parenting yang konsisten dan menyentuh gitu. Nah, oke Mister Andre, mungkin ini jadi penutup ya. Ada kata-kata terakhir nggak, Mister Andre, untuk orang tua yang ikut jadi peserta di webinar kali ini? Dari saya, gini deh, banyak-banyaklah bermain dan ngobrol sama Ami. Biar tahu apa? Biar tahu perkembangannya.
bukan cuma hasil akhir, tapi prosesnya juga, gitu ya. Jadi banyak-banyaklah bermain dan ngobrol sama anak. Itu sih, simpel Oke, aja. siap. Terima kasih, Mr. Andre. Oke, sekalian berarti saya izin tutup webinarnya ya. Terima kasih banyak untuk Mr. Andre, untuk para peserta webinar. Untuk nanti materinya saya akan share di grup masing-masing. Terima kasih banyak ya Mr. Andre untuk ya materi dagingnya, banyak-banyak banyak banget sudut pandang yang baru untuk saya dan mungkin orang tua yang ikut dalam parenting ini. Oke. Oke, sampai jumpa di webinar parenting selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih Mr. Andre. Oke semuanya, selamat Oke, pagi. Terima selamat pagi. kasih, Bu. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Terima Mr. kasih. Andre. Terima Salam kasih. semangat untuk keluarga di rumah ya. Terima kasih, Terima Mister. kasih. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister.